Bismillah. Assalamualaikum sahabat. Imam Bukhari, semoga Allah merahmatinya, lahir di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Baldizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Namun beliau lebih dikenal dengan nama Bukhari. Beliau lahir pada hari Jumat 13 Syawal 194 Hijriah atau 21 Juli 810 Masehi. Kakeknya, Bardizbah, adalah keturunan Persia yang masih beragama Zoroaster, tetapi orang tuanya, Bukhirah, telah memeluk Islam di bawah bimbingan Al-Yaman El-Ja'fi. Masa kecil Imam Bukhari penuh dengan keprihatinan. Selain menjadi anak yatim, beliau juga kehilangan penglihatannya tidak lama setelah lahir. Ibunya selalu berusaha dan berdoa untuk kesembuhan beliau. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia Allah, menjelang usia 10 tahun, penglihatan beliau pulih sepenuhnya. Imam Bukhari adalah salah satu ahli hadis yang paling terkenal, setara dengan tokoh-tokoh besar seperti Imam Ahmad, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Dalam kitab-kitab fikih dan hadis, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau memiliki derajat yang sangat tinggi. Oleh sebagian orang, beliau dijuluki sebagai Amirul Mukminin fil Hadis, pemimpin kaum mukmin dalam ilmu hadis. Para ulama di seluruh dunia sering merujuk kepada karya-karya dan pemikiran beliau. Bukhara, tempat lahir Imam Bukhari, kini termasuk wilayah Uzbekistan. Pada masa itu, Bukhara adalah salah satu pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan Islam setelah Madinah, Damaskus, dan Baghdad. Daerah ini juga melahirkan banyak filosof besar, seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina, serta ulama terkenal seperti Zamakhshari, Al-Durjani, dan Al-Biruni. Meskipun wilayah tersebut kemudian jatuh di bawah kekuasaan Uni Soviet, menurut Alexander Benningsen dan Chantal Limersi Kyulkuze dalam buku mereka Islam in the Soviet Union yang diterbitkan di New York pada tahun 1967, pemeluk Islam di sana masih berjumlah sekitar 30 juta orang. Ini menjadikan wilayah tersebut sebagai salah satu daerah dengan populasi Muslim terbesar di dunia setelah Indonesia, Pakistan, India, dan Cina. Imam Bukhari tumbuh dalam keluarga ulama yang taat beragama. Menurut kitab As-Siqat, Ibnu Hibban mencatat bahwa ayahnya dikenal sebagai orang yang sangat berhati-hati dalam hal-hal syubhat dan menghindari hal-hal yang haram. Ayahnya adalah seorang ulama bermazhab Maliki dan merupakan murid dari Imam Malik, seorang ulama besar dan ahli fikih. Sayangnya, ayahnya meninggal ketika Bukhari masih kecil. Minat Bukhari terhadap ilmu hadis mulai tumbuh sejak usia 10 tahun. Pada usia 16 tahun, beliau sudah hafal dan menguasai buku-buku penting seperti Al-Mubarak dan Al-Waqi. Bukhari belajar kepada Syekh Al-Dakhili, seorang ulama ahli hadis terkenal di Bukhara. Pada usia 16 tahun, Bukhari bersama keluarganya mengunjungi kota suci Mekah dan Madinah, tempat beliau belajar dari para ulama besar ahli hadis. Pada usia 18 tahun, beliau menerbitkan kitab pertamanya yang berjudul Udhoya As-Sahabah wat Tabi'in, peristiwa-peristiwa hukum di zaman sahabat dan tabi'in. Bersama gurunya, Syekh Ishaq, Bukhari menyusun hadis-hadis sahih dalam satu kitab. Dari 1 juta hadis yang diriwayatkan oleh 80.000 perawi, beliau menyaringnya menjadi 7.275 hadis. Di antara guru-guru beliau dalam ilmu hadis adalah Ali bin Al-Madini, Ahmad bin Hambali, Yahya bin Ma'in,
Muhammad bin Yusuf al-Faryabi, Maki bin Ibrahim al-Bakhi, Muhammad bin Yusuf al-Baikandi, dan Ibnu Rahwahi. Selain itu, terdapat 289 ahli hadis yang hadisnya dikutip dalam kitab Shahihnya. Imam Bukhari dididik dengan sangat baik dalam lingkungan yang sangat mendukung perkembangan keilmuannya. Ketekunannya dalam menuntut ilmu dan kecerdasannya membuat beliau mampu mencapai derajat yang tinggi di kalangan ulama hadis, dan karyanya terus menjadi rujukan utama hingga kini. Imam Bukhari dikenal memiliki daya ingat yang luar biasa, sebagaimana diakui oleh kakaknya, Rashid bin Ismail. Rashid menuturkan bahwa ketika Bukhari muda dan beberapa murid lainnya mengikuti kuliah dan ceramah seorang cendekiawan di Balkh, Bukhari tidak pernah mencatat. Hal ini sering membuatnya dicela karena dianggap membuang waktu. Suatu hari, karena merasa terganggu dengan celaan-celaan tersebut, Bukhari meminta teman-temannya membawa catatan mereka. Dengan tepat, beliau membacakan kembali apa yang pernah disampaikan selama kuliah dan ceramah. Membuat semua orang tercengang, karena Bukhari ternyata hafal 15.000 hadis di luar kepala, lengkap dengan keterangannya. Ketika berada di Baghdad, Imam Bukhari pernah didatangi oleh 10 ahli hadis yang ingin menguji ilmunya. Mereka mengajukan 100 hadis yang sengaja diputarbalikkan untuk menguji hafalannya. Imam Bukhari dengan tepat mengulang kembali hadis-hadis yang salah tersebut, mengoreksinya, dan membacakan hadis yang benar. Beliau menghafal seluruh hadis yang salah tersebut di luar kepala, secara urut sesuai dengan penanya dan urutan hadis yang ditanyakan, lalu membetulkannya. Kemampuan ini menunjukkan betapa luar biasa hafalannya karena beliau mampu mengingat hanya dalam sekali dengar. Selain terkenal sebagai ahli hadis, Imam Bukhari juga aktif dalam kegiatan lain seperti olahraga. Beliau sering belajar memanah hingga mahir dan sepanjang hidupnya hanya 2 kali beliau meleset dalam memanah. Hal ini merupakan pengamalan sunnah Rasul yang mendorong dan menganjurkan kaum muslimin untuk belajar menggunakan anak panah dan alat perang lainnya. Imam Bukhari menulis karya pertamanya, Udhoya As-Sahabah wa Tabi'in, pada usia 18 tahun. Ketika berusia 22 tahun, beliau menunaikan ibadah haji bersama ibu dan kakaknya, Ahmad. Di Tanah Suci, beliau menulis kitab At-Tarikh yang menjadi salah satu karyanya yang terkenal. Imam Bukhari pernah berkata, "Saya menulis buku At-Tarikh di atas makam Nabi Muhammad SAW pada malam bulan purnama." Beberapa karya lainnya yang juga dikenal luas antara lain Al-Jami' As-Shahih, Al-Adab Al-Mufrad, At-Tarikh As-Shaghir, At-Tarikh Al-Awsat, At-Tarikh Al-Kabir, At-Tafsir Al-Kabir, Al-Musnad Al-Kabir, Kitab Al-Ilal, Raf'ul Yadain Fis Shalah, Birrul Walidain, Kitab Ad-Du'afa, As-Sami' As-Sahabah, dan Al-Hibah. Namun karya paling monumental beliau adalah Al-Jami' As-Shahih, yang lebih dikenal dengan nama Shahih Bukhari. Dalam sebuah riwayat, Imam Bukhari menceritakan mimpinya bertemu Rasulullah SAW, seolah-olah beliau berdiri di hadapan Rasulullah sambil memegang kipas untuk menjaganya. Setelah bertanya kepada seorang ahli tafsir mimpi, beliau mendapat penjelasan bahwa mimpinya bermakna beliau akan menghancurkan dan mengikis habis hadis-hadis yang mengandung kebohongan. Mimpi inilah yang mendorong Imam Bukhari untuk menyusun kitab Al-Jami' As-Shahih. Dalam menyusun kitab tersebut, Imam Bukhari sangat berhati-hati. Menurut Al-Firbari, salah seorang muridnya, Imam Bukhari berkata, "Saya menyusun kitab Al-Jami' As-Shahih di Masjidil Haram, Mekah, dan saya tidak mencantumkan satu hadis pun, kecuali setelah sholat istikharah 2 rakaat memohon pertolongan kepada Allah, dan setelah meyakini betul bahwa hadis itu benar-benar sahih. Di Masjidil Haramlah
Ia menyusun dasar pemikiran dan bab-babnya secara sistematis. Mukadimah dan pokok-pokok bahasanya ditulis di Raudhah Al-Jannah, tempat antara makom Rasulullah dan mimbar di Masjid Nabawi di Madinah. Proses penyusunan kitab ini dilakukan dengan cermat dan tekun selama 16 tahun di kedua kota suci tersebut. Imam Bukhari menggunakan kaidah-kaidah penelitian ilmiah yang ketat untuk menghimpun hadis-hadis sahih dalam kitabnya. Beliau menyelidiki keadaan para perawi dengan teliti untuk memastikan kesahihan hadis-hadis yang diriwayatkannya. Imam Bukhari juga membandingkan hadis-hadis yang diriwayatkan, menyaring, dan memilih yang paling sahih. Aku menyusun kitab Al-Jami ini dari 600.000 hadis selama 16 tahun, ujarnya. Banyak ahli hadis yang berguru kepada Imam Bukhari, di antaranya Syekh Abu Jahroh, Abu Hatim Tirmizi, Muhammad Ibnu Nasir, dan Imam Muslim bin Al-Hajjaj, pengarang Sahih Muslim. Imam Muslim menceritakan, ketika Muhammad bin Ismail, nama asli Imam Bukhari, datang ke Naisabur, aku tidak pernah melihat sambutan sebesar yang diberikan oleh kepala daerah, para ulama, dan penduduk Naisabur. Mereka menyambut kedatangan Imam Bukhari dari luar kota sejauh 2 atau 3 marhalah, sekitar 100 km. Bahkan, guru Imam Bukhari, Muhammad bin Yahya Al-Zihli, berkata, barang siapa hendak menyambut kedatangan Muhammad bin Ismail besok pagi, lakukanlah, sebab aku sendiri akan ikut menyambutnya. Untuk mengumpulkan dan menyeleksi hadis sahih, Imam Bukhari menghabiskan 16 tahun berkeliling berbagai kota untuk bertemu para perawi hadis, mengumpulkan dan menyeleksi hadis. Kota-kota yang dikunjunginya antara lain Basrah, Mesir, Hijaz atau Mekah dan Madinah, Kufah, Baghdad, hingga Asia Barat. Di Baghdad, Bukhari sering berdiskusi dengan ulama besar Imam Ahmad bin Hambali. Dari perjalanannya ini, ia bertemu dengan 80.000 perawi dan menghafal 1 juta hadis. Namun, tidak semua hadis yang dihafalnya diriwayatkan. Hadis-hadis tersebut diseleksi dengan sangat ketat, memastikan sanad atau riwayat hadis tersebut bersambung dan perawinya terpercaya serta sikoh. Menurut Ibnu Hajar Asqalani, Bukhari akhirnya menuliskan sebanyak 9.082 hadis dalam karyanya yang monumental, Al-Jami' As-Sahih, yang dikenal sebagai Sahih Bukhari. Dalam meneliti dan menyeleksi hadis serta berdiskusi dengan para perawi, Imam Bukhari selalu bersikap sopan. Kritik yang dilontarkannya kepada para perawi juga halus namun tajam. Kepada perawi yang kebohongannya sudah jelas, beliau berkata, perlu dipertimbangkan para ulama meninggalkannya atau para ulama berdiam dari hal itu. Sementara kepada perawi yang hadisnya tidak jelas, ia menyatakan hadisnya diingkari. Imam Bukhari meninggalkan banyak hadis yang diragukan kejujurannya, dan ia pernah berkata, saya meninggalkan 10.000 hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang perlu dipertimbangkan dan meninggalkan hadis-hadis dengan jumlah yang sama atau lebih yang diriwayatkan oleh perawi yang dalam pandanganku perlu dipertimbangkan. Imam Bukhari bertemu dengan banyak ulama dan perawi, mencatat jati diri dan sikap mereka dengan teliti dan akurat. Untuk mendapatkan keterangan lengkap mengenai sebuah hadis dan memeriksa keakuratannya, beliau seringkali mengunjungi ulama atau perawi di kota-kota jauh seperti Baghdad, Kufah, Mesir, Syam, dan Hijaz. Beliau berkata, saya telah mengunjungi Syam, Mesir, dan Jazirah masing-masing 2 kali, ke Basrah 4 kali, menetap di Hijaz selama 6 tahun, dan tidak dapat dihitung berapa kali saya mengunjungi Kufah dan Baghdad untuk menemui ulama-ulama ahli hadis. Imam Bukhari dikenal sebagai intelektual muslim yang berdisiplin tinggi dan produktif. Karya-karyanya tidak hanya mencakup ilmu hadis, tetapi juga tafsir, fikih, dan thorikh. Fatwa-fatwanya selalu menjadi pegangan umat, sehingga ia dikenal sebagai mujtahid mustaqil atau ulama dengan ijtihad independen, yang memiliki otoritas tersendiri dalam berpendapat
tentang hukum. Pendapat-pendapatnya terkadang sejalan dengan Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, namun kadang berbeda. Sebagai pemikir bebas yang menguasai ribuan hadis sahih, Bukhari bisa sejalan dengan Ibnu Abbas atau Mujahid, namun juga bisa berbeda pendapat dengan mereka. Dalam mengumpulkan hadis-hadis sahih, Imam Bukhari menggunakan metode penelitian yang ilmiah dan modern pada masanya. Ia meneliti kredibilitas para perawi secara mendalam untuk memastikan kesahihan hadis-hadis yang diriwayatkannya. Imam Bukhari selalu membandingkan hadis satu dengan yang lain, memilih dan menyaring mana yang paling sahih. Dengan demikian, kitab hadis susunan Imam Bukhari benar-benar menjadi batu uji dan penyaring bagi hadis-hadis lainnya. Saya tidak memuat satu hadis pun dalam kitab ini kecuali hadis-hadis sahih, katanya suatu saat. Menurut Ibnu Shalah, dalam kitab Muqaddimah Sahih Bukhari memuat 7.275 hadis, termasuk yang berulang. Syekh Muhyiddin An-Nawawi dalam kitab At-Taqrib juga melakukan penghitungan serupa. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam pengantar untuk kitab Fathul Bahri, syarah atau penjelasan atas Sahih Bukhari, menulis bahwa setelah dikurangi hadis yang berulang, jumlah hadis sahih dalam Sahih Bukhari sebanyak 2.602 buah, ditambah 159 hadis yang mu'alaq namun marfu. Jumlah total hadis sahih termasuk yang berulang adalah 7.397. Perbedaan angka ini muncul karena perbedaan pandangan para ahli hadis dalam ilmu hadis. Muhammad bin Yahya Az-Zihli pernah menyarankan kepada penduduk agar menghadiri dan mengikuti pengajian Imam Bukhari dengan mengatakan, "Pergilah kalian kepada orang alim dan soleh itu, ikuti dan dengarkan pengajiannya." Namun, tak lama kemudian Imam Bukhari difitnah oleh orang-orang yang iri padanya. Mereka menuduhnya berpendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk. Tuduhan ini memicu kebencian dan kemarahan gurunya, Az-Zihli. Az-Zihli berkata, barang siapa berpendapat bahwa lafaz Al-Quran adalah makhluk, maka ia adalah ahli bid'ah. Ia tidak boleh diajak bicara dan majelisnya tidak boleh didatangi. Dan barang siapa masih mengunjungi majelisnya, curigailah dia. Setelah ultimatum tersebut, orang-orang mulai menjauhi Imam Bukhari. Sebenarnya, Imam Bukhari tidak bersalah atas tuduhan tersebut. Suatu hari, seseorang mengajukan pertanyaan kepadanya. Bagaimana pendapat Anda tentang lafaz-lafaz Al-Quran, makhluk atau bukan? Imam Bukhari menghindar dan tidak menjawab, meskipun pertanyaan itu diajukan 3 kali. Akhirnya, karena terus didesak, beliau menjawab, Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Sedangkan perbuatan manusia adalah makhluk, dan fitnah merupakan bid'ah. Pendapat Imam Bukhari ini yang membedakan antara yang dibaca dengan bacaan adalah pendapat yang dipegang oleh para ulama ahli tahqiq dan ulama salaf. Namun, dengki dan iri hati tetap membutakan banyak orang. Dalam sebuah riwayat, Imam Bukhari pernah berkata, iman adalah perkataan dan perbuatan, bisa bertambah dan bisa berkurang. Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Sahabat Rasulullah SAW yang paling utama adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dengan keimanan inilah aku hidup, aku mati, dan akan dibangkitkan di akhirat kelak, insya Allah. Di kesempatan lain, beliau menegaskan, barang siapa menuduhku berpendapat bahwa lafaz-lafaz Al-Quran adalah makhluk, ia adalah pendusta. Suatu ketika, penduduk Samarkand mengirim surat kepada Imam Bukhari, meminta agar beliau menetap di kota mereka. Imam Bukhari pun memutuskan untuk memenuhi permintaan tersebut. Dalam perjalanannya ketika tiba di Khortan, sebuah desa kecil yang terletak sekitar 10 km sebelum Samarkand, beliau singgah terlebih dahulu untuk mengunjungi beberapa kerabatnya. Namun, di sana beliau jatuh sakit selama beberapa hari. Akhirnya Imam Bukhari meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 870 Masehi atau 256 Hijriah, tepat pada malam Idul Fitri
dalam usia 62 tahun kurang 13 hari. Beliau dimakamkan setelah sholat duhur pada hari raya Idul Fitri. Sebelum meninggal, beliau berpesan agar jenazahnya dikafani dengan 3 helai kain tanpa baju dalam dan tanpa sorban. Pesan ini dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat setempat. Imam Bukhari meninggal tanpa meninggalkan seorang anak pun.